Selamat datang di pertemuan ke-6 Customer Relationship Management untuk kelas malam. Oke, baik. Kita akan mempelajari dari bab 9 sampai bab 11. Jadi, nanti akan ada di UAS em, perhitungan, mungkin nanti ada perhitungan, kemudian gimana caranya untuk menghitung customer lifetime value, kemudian em, dan beberapa yang memang ada. Nah, em, bisa dilihat ya nanti untuk buku bisa di-download. Kalau lupa, bukunya ada di pertemuan pertama di forum. Itu ada link nanti bisa di-download di situ. Kalau misal masih belum download. Dan saya terangkan lagi, adik-adik nanti atau kakak-kakak ini terakhir kita akan ada kelas itu sekarang udah pertemuan ke-6 gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa kita bisa kita lihat pertemuan kita 4 besok, 5, 6 dan mungkin nanti kakak-kakak harus menyelesaikan sebelum akhir Juni ini. Gitu ya. Jadi tugas kuis saya open. Kakak-kakak mohon dikerjakan karena saya akan menilai semuanya untuk dijadikan em, nilai akhir. Jadi nanti kalau misalkan saya share nilainya sebelum UAS, mohon untuk diperbaiki yang memang masih kurang, gitu ya. Jadi nanti saya akan share dan mohon dikerjakan, ya. Oke, baik, kita masuk untuk pengenalan analitik CRM dan data mining. Jadi sebenarnya data ini adalah kalau kita bisa bilang di dalam teknologi ya, itu adalah minyak baru yang modern. Pentingnya analitik CRM ini dan data mining terletak pada kemampuan untuk mengubah data mentah menjadi wawasan yang berharga. Jadi memang untuk mendukung keputusan strategis dan operasional yang lebih baik dalam bisnis. Makanya kalau kakak lihat ya, em, dia udah punya data nih. Data itu sekarang maupun kalau kakak beli di Tokopedia by TikTok ya, itu udah atau Shopee, dia udah nggak ngasih lagi ke pelanggan untuk misalkan ke penjual tentang nomor pelanggan, terus kemudian alamatnya, bahkan saat pengiriman itu nanti langsung connect dan si penjual pun tidak tahu untuk si alamat pelanggannya itu siapa dan nomornya berapa. Kalau dulu kita masih bisa untuk call ke pelanggan, misalkan WA, kalau misalkan produk itu ada yang produk atau jasa kita yang memang tidak sepenuhnya kita punyai dari mereka pesan. Nah, makanya itu kita punya strategis khusus di mana mereka ternyata akan menutup data yang mereka punya. Jadi sebenarnya data itu adalah minyak baru untuk customer relationship gitu ya. Di mana biasanya masuk ya ke bidang untuk penjualan, untuk kepada customer namanya juga customer relationship. Nah, itu perlu untuk menghubungi customer ketika misalkan ada komplain, terus kemudian ada yang memang mau penambahan. Nah, itu perlu. Apa sih analisis untuk CRM ini ya, Customer Relationship Management ini? Jadi sebenarnya definisi analitik CRM ini adalah pengelolaan data pelanggan yang strategis. Jadi kemarin kita udah lihat Zoro CRM ya, ada salah satu aplikasi. Itu sebenarnya mereka adalah mengolah data analisis mereka. Jadi sekarang kita udah nggak perlu, udah nggak perlu lagi ngolah sendiri. Tapi kita punya AI yang untuk membantu cakupan analisis CRM ini. Jadi fokus pada wawasan bukan interaksi. Kemudian, tiga analisis utama ini prediktif, dan perspektif. Jadi perlu untuk
kita analisis di mana penjelasannya apa, kemudian prediksi ke depannya apa, dan persepsi kita seperti apa untuk pelanggan. Nah, data mining dalam CRM sendiri teknik utama nih untuk asosiasi, klasifikasi, kemudian clustering. Asosiasi sendiri kita membuat pola pembelian pelanggan gitu ya, seperti kopi dan creamer gitu ya. Kita buat mereka kalau minum kopi pasti ada creamernya nih, ada gabungan. Bahkan sekarang udah kopi susu ya banyak kan yang dijual ya. Kopi-kopi yang hitam agak jarang, tapi sekarang kita banyaknya kopi saset ya yang pakai susu. Nah, biasanya kita bisa lihat, oh kita beli kopi pasti beli creamer gitu ya. Atau kita beli apa ya yang bisa digabungin. Oh, beli odol sama sikat gigi, gitu misalkan. Nah, kita klasifikasiin dulu nih risiko dari pelanggan berdasarkan data yang ada. Ketika kita udah coba untuk trial dari sistem kita gitu ya. Jadi kita bisa nih cari teknik untuk klasifikasi kira-kira risikonya kalau kita pelanggan ini kita naikkan harga bakal beli apa enggak. Kemudian jika memang kita diskon, pelanggannya taunya harga itu diskon, harga tersebut gitu ya, karena kita diskon misalnya sebulan. Pelanggan itu apakah ketika sudah tidak diskon lagi akan tetap membeli produknya gitu. Dan ada juga mungkin misal ya kita contoh buy one get one. Tapi besok lagi kita udah nggak buy one get one dengan harga yang mungkin lebih murah gitu ya. Nah, kalau misalkan kita jadiin dua, sebenarnya harganya normal, tapi kita bilang buy one get one. Tapi ketika kita pisah, apakah mereka itu akan tetap membeli dengan harga yang normal, gitu ya? Akan membeli atau mereka dari kondisi kita yang untuk customer ini, customer udah terbiasa, apakah mereka akan berbeda pandangannya untuk pembelian produk ini? Nah, itu bisa bisa difikirkan lagi gitu ya. Kemudian ada clustering. Nah, biasa itu kita kelompokkan. Mungkin kalau kakak udah lihat ya, oh itu perumahan klaster berapa gitu ya. Misalkan rumahnya di klaster nomor 1 gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa pengelompokan rumah ya. Tapi juga pengelompokan pelanggan itu bisa di clustering. Misalkan klaster ibu-ibu usia misalkan dari 25 tahun sampai 30 tahun gitu misalkan. Ada ibu-ibu muda gitu ya. 25 sampai 30. Terus kemudian ada yang kaum baby boomers. Nah, usia 50 tahun ke atas. Itu kira-kira mereka minatnya seperti apa? Mereka perilakunya seperti apa? Inginnya seperti apa? Ada juga mungkin anak kecil yang dari orang tuanya sendiri itu kita bisa cek, oh orang tuanya dia baru melahirkan. Ibu-ibu berarti kan dia butuh untuk pembelian popok, makanan bayi gitu ya. Nah, itu sebenarnya berdasarkan perilakunya mereka, minatnya mereka. Mungkin kalau ada yang suka hobi gitu ya, hobi gambar, mungkin dia juga bakal untuk membeli alat-alat menggambar gitu ya. Jadi tergantung minatnya mereka. Terus kemudian kita bisa klaster umur, klaster untuk perempuan atau laki-laki, terus kemudian klaster pendapatan gitu ya dari segi gaji dan pengeluaran serta perilaku mereka dan minat mereka. Misalkan hobinya apa, terus mereka itu sukanya naik apa, itu kita bisa mengecek pelanggan ini sukanya apa sih gitu ya. Nah, dari situ kita bisa dapetin datanya. Nah, di sini kita ada asosiasi dalam analisis keranjang. Jadi memahami pola pembelian pelanggan sendiri. Jadi untuk mengidentifikasi hubungan antar produk yang sering dibeli bersamaan, contohnya kopi creamer gitu ya tadi, sikat gigi sama odol. Nah, mereka membuat strategi khusus
untuk memasarkan produknya mereka, untuk menjual. Jadi misalkan contoh ya, beli kopi 1 saset dapat creamer bubuk gitu ya. Atau kalau kakak sering lihat ya, kalau saya kan sukanya nyuci piring ya. Itu saya suka belinya yang cucian si sabun Sunlight atau Mama Lemon gitu ya. Itu yang dapat eh sponsnya gitu. Jadi 1 set. Mereka dibeli bersamaan gitu. Jadi lebih murah. Itu ada strategi pemasaran penjualan. Nah, kemudian kita klasifikasi juga ketika eh, ada risiko yang gagal bayar. Nah, ini kan kalau di secara luas ya, kakak-kakak ketika udah kenal sama pelanggan itu, mungkin ini kita skala besar ya, B2B gitu ya. Kalau B2C kan paling diutangin gitu ya. Kalau lihat ibu-ibu zaman dulu, em, beli panci aja pakai utang dulu ke tukang pancinya, nanti dibayar tiap bulannya gitu di akhir bulan. Nah, itu ada juga resiko. Nah, mungkin si tukang panci itu ya di zaman dulu dia tahu, oh bisa ngutangin si ibu ini karena rumahnya di sini, dia bisa bayar. Kalau dia nggak bisa bayar, ngapain diutangin gitu? Dia akan nggak balik modal dari si penjualan si pancinya ini, bahkan tidak mendapatkan untung, maka bahkan rugi. Nah, dari segi ini aja, dia aja udah memahami di mana si pelanggan ini kira-kira bakal bayar atau gagal bayar, gitu ya. Nah, makanya suatu perusahaan ini perlu memahami si profil dari pelanggan tersebut, gitu ya. Jadi kita identifikasi pola perusahaan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan keputusan kredit untuk berhasilan bisnis sendiri. Jadi memang kita perlu nih lihat si pelanggan kita ini akan bayar apa enggak. Gitu ya. Itu yang dapat membuat em, kita tuh lebih safe lah sebagai penjual ya, istilah sebagai ya memang untuk customer ini juga kita harus cek juga customernya, jangan main jual aja tapi customer ini dapat bayar atau enggak. Kemudian ada pemahaman segmen anak muda dari segi gadget. Nah, biasanya dari analisis clustering ini ada target pemasaran sendiri. Clustering memungkinkan untuk identifikasi segmen anak muda, pecinta gadget hemat, gitu, memahami perilaku belanja mereka, gitu ya, merancang strategi pemasaran yang lebih efektif, gitu, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Nah, untuk anak-anak Gen Z sekarang ya, Gen Z bahkan Gen Alpha, mereka itu lebih banyak ke gadget, gitu ya. Saya pun melihat bahwa mereka tuh nggak bisa jauh dari itu. Dan perilaku mereka aja untuk strategi pemasaran itu lebih harus lebih tepat dan efektif. Jadi mereka untuk merasakan dari gadget ini juga dapat pengalaman, walaupun tidak memegang barangnya, contohnya seperti itu. Nah, ada metode untuk prediksi, mengantisipasi masa depan. Jadi itu eh, ketika kita berjualan ya, atau kakak punya bisnis tertentu, biasanya tuh come achievement atau come prediction itu perlu ada identifikasi pelanggan. Ada metodenya namanya come prediction. Di mana identifikasi pelanggan untuk mengenali pelanggan ini beresiko berhenti membeli atau dia cuma one day atau mereka beli terus tapi ketika kita ada salah dikit mereka berhenti untuk membeli. Ada juga metode next best offer atau penawaran terbaik dengan menawarkan produk yang tepat. Nah, itu biasanya banyak di aplikasi ya. Em, itu ketika kita salah untuk penawaran ya orang itu nggak akan ngeklik gitu. Ngapain coba nggak butuh. Tapi ketika yang penawaran yang terbaik, mereka akan buka dan membeli gitu. Dan customer lifetime value atau nilai pelanggan.
untuk menghitung nilai ekonomi si pelanggan tersendiri. Yang nanti kita akan pelajari abis ini. Jadi nanti ini ada di UAS ya. Jadi mohon diperhatikan. Dari dashboard kinerja penjualan yang informatif ini, mungkin dapat meningkatkan pengambilan keputusan suatu bisnis. Jadi kakak-kakak nih ya, ketika menampilkan proses perjualan secara transparan, nah, suatu tim itu membangun suatu peluang dengan jelas untuk mengidentifikasi area yang perlu perhatian untuk mencapai target penjualan yang lebih baik. Jadi sebagai proses penjualan ya, pasti kita harus ada tim yang memang cari lagi peluang bisnis apa lagi yang ada di mana. Bahkan kalau kakak tahu ya, ada orang yang cuman untuk kerjanya muter-muter cari tempat penjualan yang bakal rame gitu. Namanya business development gitu, kalau nggak salah. Itu mereka dibayar cuma buat muter-muter nyari peluang bisnis di situ. Gitu. Nggak mikir nggak apa cuman kira-kira ini rame nih tempatnya. Mereka ngitung tuh kira-kira kendaraan yang lewat berapa. Kira-kira orang yang membeli gimana, lalu lintasnya gimana gitu ya. Nah, di situ pun ada indeks kepuasan pelanggan yang efektif. Jadi untuk memahami dan menganalisis kinerja pelanggan, kita perlu tuh ada namanya indeks kepuasan pelanggan. Jadi biasanya kalau kakak-kakak lihat ya, setelah beli online Shopee gitu ya, apakah Anda menyukainya gitu? Nah, bintang 5. Bahkan di kampus ini juga kita kalau dosen setelah kita kelasnya selesai, kita kan ada pengalaman ya untuk menilai si dosen ini gimana mereka. Nah, itu sebenarnya adalah kakak-kakak ini adalah pelanggan saya gitu untuk mendapatkan wawasan. Nah, sama juga dengan kita jual produk atau jasa. Nah, sini dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan berbasis data untuk meningkatkan layanan. Kemudian visualisasi kinerja kampanye yang efektif. Jadi biasanya kalau kakak tahu itu ada namanya untuk iklan, ROI iklan dengan data. Kalau kita bisa bilang sih SEO, Search Engine Optimization gitu ya. Nah, itu ada keputusan yang tepat nih untuk efektivitas iklan. Data yang jelas, terstruktur gitu ya. Pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan hasil kampanye pemasaran. Lanjut, di sini kita ada perhitungannya di bab 10. Jadi nanti kakak-kakak pelajari nih ada di UAS satu nomor lumayan nilainya 20% dari eh, seluruh soal yang ada. Apa sih pentingnya si customer lifetime value gitu? Apa sih kalau kita bilang CLV ya? Itu biasanya total nilai pelanggan selama hubungan panjang itu kita hitung kira-kira mereka itu transaksi berapa kali. Hubungan mereka dapat baik atau enggak, meningkatkan probabilitas untuk kemungkinan untuk kita suatu perusahaan itu profit. Apa sih? Gitu ya tadi ya, CLV itu ya. Itu adalah total pendapatan yang diharapkan. Jadi kita itu kira-kira ngarep nih si pelanggan kita ini beli dari jangka panjang, transaksinya terus-menerus gitu dibanding hanya satu kali transaksi. Jadi dianggapnya pelanggan ini tetap membeli produk kita terus-menerus gitu ya. Ada pengambilan keputusan juga di situ. Nah, itu yang akan kita hitung adalah pelanggan yang dalam jangka panjang. Mengapa sih customer lifetime value itu penting gitu ya? Jadi kita bisa nentuin batas biaya akuisisi pelanggan. Jadi ketika kita mempunyai suatu produk atau jasa, misalnya contoh nih, di kampus kan ada jualan es teh depan-depanan nih ya, kalau kakak lihat tuh ada. Atau di jalan deh.
Nah, itu kan ada biaya akuisisi pelanggan gitu ya, memungkinkan em, misalkan contoh ya, yang si ST depan 5.000, ST yang ini 4.000, yang rame 4.000 gitu. Nah, padahal 1.000 itu mereka ya anggaplah untung sedikit aja deh, nggak untung 1.000. Lebih baik kita untuk ngambil pelanggan depan, beli di kita dibanding dibanding kita mending untung dikit tapi banyak gitu dibanding kita tambahin 1.000 tapi itu kan sebenarnya adalah biaya gitu. Memungkinkan segmentasi berbasis profitabilitas pelanggan yang tepat. Jadi tuh ketika kita eh, segmentasi gitu ya, kita pecah-pecah gitu ya. Nah, kita itu lihat pelanggan yang bakal buat keuntungan buat perusahaan yang memang besar. Kita juga mendorong personalisasi penawaran untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya, jadi mungkin one day kalau kakak mau bikin aplikasi gitu ya, kayak Zoro CRM itu aja juga bisa untuk akuisisi pelanggan. Bahkan itu bisa jadi skripsi gitu. Nah, contoh ya, ini ada 5.760.000. Jadi ada jumlah total pendapatan yang diharapkan dari seorang pelanggan selama hubungan bisnis 3 tahun dengan frekuensi pembelian tinggi dan nilai transaksi yang konsisten. Nah, gimana sih cara ngitungnya? Nah, nilai churn rate-nya adalah 60%. Misalkan contohnya industri streaming musik menunjukkan tantangan untuk mempertahankan pelanggan. Jadi untuk dalam menghitung CLV ini lebih akurat. Nah, strategi meningkatkan CLV juga kita ini dulu ya. Coba kita lihat. Ah, nah ini contohnya ya. Untuk perhitungan CLV sendiri adalah rata-rata nilai transaksi dikali frekuensi pembelian per tahun dikali rata-rata masa hubungan dalam tahun. Nah, ini caranya gimana ngitungnya? Melibatkan biaya langganan bulanan dan durasi langganan. Biaya bulanannya 50.000 nih. 50.000 dikali 5 tahun. Yang ini ya rata-rata 5 dikali frekuensi 1 kali per bulan. Berarti kan ini dalam 5 tahun itu di per tahun. Berarti kalau kita dalam 5 tahun itu kan ada 12. Berarti kita 12 kali 5. Jadi 50.000, 12 kali 5, 60. 50.000 kali 60. Sama dengan 3.000. Bener nggak nih? 5 kali 6, 30. Tambah 00. Ya, 3.000. Jadi dapat dihitung secara sederhana 30 ada selama 5 tahun dia itu akan mempunyai CLV sebesar 3 juta. Karena 50.000 ya. Kali 60. Gitu secara sederhana. Nah, tadi balik lagi. Contoh ini kalau dia punya total pendapatannya selama hubungannya 3 tahun. Ini kayaknya ada soal tapi belum masuk deh. Di buku ada ya, lebih detail. Nah, dalam 3 tahun itu dia kan ada 12 bulan ya. Nah, ini rumusnya kita bisa lihat. Ini 60
Kira-kira dia hmm, berapa frekuensi pembeliannya berapa kali gitu ya. Dan jumlah total pendapatannya kita di segini. Kan segini ya. Berarti kira-kira ini si customernya itu melakukan pembelian tiap bulannya adalah ini aja 60.000 ya. Kalau misalkan kita 10 kali aja udah 600. Kalau misalkan kita dalam setahun itu 60.000, berarti 720. 720 kali, anggaplah ini kita pengeluarannya 80.000 deh. 80.000 kali 6, 56. 56, 85.000 kah? Nanti ada di soal ya. Jadi nanti bisa dicari, ini tinggal dibagi aja. 57, 60 bagi 60. Ini kalau 10 nggak nyampe. 9, 4, 6, 10, 96. Berarti dia em, pembelian tiap tahun, tiap bulannya itu adalah 96.000. Tiap tahun lagi, tiap bulan ya, per bulan. Gitu. Ini saya nggak ngasih soal yang ini sih, cuman ini gara-gara ada yang fix, biasanya nanti dikasih tahu di bawahnya berapa tahun, frekuensi pembeliannya berapa kali, kemudian nanti ada hasilnya dan harga per bulannya berapa pengeluarannya. Tapi bisa diputer-puter gitu kalau memang ketika datanya nanti di lapangan itu nggak lengkap ya. Nggak semuanya datanya semudah yang tadi langsung dapat gitu. Biasanya kita akan lihat perkaliannya by system. Nah, di situ ada rata-rata pemeret pelanggan gitu ya. Di industri musik ada 60% untuk tantangan menghadapi membantu si si Alvin ini lebih akurat. Jadi memang dari rata-rata metode Kumret ini kita bisa pakai juga datanya. Jadi nanti eh, saya nggak ngajarin semua karena mungkin kakak-kakak nggak masuknya ke dunia sales gitu ya. Tapi untuk strategi peningkatan customer, sebenarnya kita pakai taktis itu. Jadi ya saya ngajarin yang sesimpel mungkin, tapi nanti biasanya sih kita udah pakai sistem gitu. Cuman ini basicnya aja ketika nanti kalau misalkan ada pengkodingan, ini kenapa dapetnya segini gitu ya. Jadi kakak tahu. Nah, di sini ada strategi peningkatan CLV ini gitu ya. Customer life value. Nah, taktis efektif untuk meningkatkan nilai pelanggan, untuk meningkatkan nilai transaksi dari upselling dan cross-selling. Jadi strateginya tuh bisa menaikkan. Jadi misalnya tadi ya, kita jualan kopi, tambah susu deh Kak, nambah sekian, dapat gratis. Kan upselling ya. Tadinya cuma mau beli kopi jadi beli creamer gitu contohnya. Nah, ada juga cross-selling. Contoh ya, kalau kakak-kakak lihat kita ke bengkel. Nah, di bengkel misalkan kita cuma mau ganti oli, tapi mereka bilang, Kak, lagi ganti kampas, ini perlu ganti kampas remnya, eh, beli oli dapat diskon loh, Kak, kampas remnya 10%. Nah, itu cross selling. Jadi beda barang, tapi kita mau untuk nawarin gitu. Kalau upselling, biasanya kita menawarkan yang sama di dalamnya. Misalkan contoh ya, boba, misalkan susu Milo gitu ya. Kita beli Milo, tapi mau tambah bobanya Kak gitu ya. Jadi dimasukin di dalam susunya itu bukan di luar dari yang memang produknya gitu ya. Jadi tetap minum
tapi ada penambahan gitu. Nah, itu memungkinkan suatu bisnis untuk mendapatkan dari setiap interaksi. Jadi memperlukan hubungan jangka panjang. Kemudian ada meningkatkan frekuensi pembelian. Nah, jadi untuk mendorong pelanggan untuk belanja lebih sering, biasanya menciptakan si pelanggan ini gimana caranya untuk menjadi loyal, beli ini terus produknya, nggak bisa pindah-pindah ke produk yang lain. Kita juga memperpanjang masa hubungan. Nah, untuk pengalaman positifnya gimana, Kak? Kakak adalah pelanggan yang sering membeli produk kita, gitu misalnya contoh seperti itu. Perusahaan dapat memperpanjang masa hubungan dengan pelanggan. Jadi untuk menciptakan loyalitas dan nilai jangka panjang mereka. Tantangannya sebenarnya untuk si LV ini, gitu ya, untuk pengukurannya, kita sebenarnya banyak data di lapangan yang si sales ini sebenarnya nggak paham gitu. Jadi mereka asal masukin aja males gitu. Nah, akhirnya kita dapat data yang zonk. Kita mau prediksi ke depannya salah. Gitu. Jadi satu, data terfragmentasi, datanya terpisah antara saluran online sama offline gitu. Jadi memang agak sulit ketika kita menghitung CLV-nya ini ya. Jadi mengakibatkan pemahamannya ini nggak lengkap gitu. Jadi nanti ada yang beli online, ada yang beli offline kan misalkan gitu. Nah, nilai yang online kan langsung masuk. Yang offline kan belum tahu. Beda kan antara yang offline. Nah, offline-nya belum masuk nih. Tapi misalkan jadi kita cuma ngelihat datanya online aja gitu. Padahal sebenarnya itu belum lengkap. Karena berbanding online sama offline bisa beda jauh gitu. Kemudian perubahan perilaku pelanggan. Untuk merubah secara mendadak dapat mempengaruhi akurasi perkiraan. Jadi sebenarnya ada perilaku yang saat ini pun kita lihat ya, pemerintah naikin bahan baku, naikin bunga bank, naikin bensin gitu ya. Perubahan pelanggan akan berubah, mereka akan cari yang pembeliannya akan berbeda. Misalkan tadinya mereka beli sampo harus yang mahal deh, ini cocoknya yang ini. Tapi ketika mereka uangnya tergerus gitu ya, perhitungannya mereka nggak masuk, mereka akan bisa berubah pikiran untuk tidak membeli produk itu lagi. Tuh, jadi perhitungannya bakal nggak relevan nih ke depannya. Jadi pemasaran juga akan menurun dalam merencanakan strategi yang ada. Gitu. Itu perubahan perilaku. Kemudian ada fokus jangka pendek. Biasanya kalau CLV ini fokusnya pada jangka pendek. Karena kalau jangka panjang ini malah menghambat untuk hubungan dengan pelanggan lebih kuat. Karena ngitungnya cuma ya udah berbasis money, berapa tahun mereka pembelian. Tapi sebenarnya kalau kita pengen tahu ya jangka pendek aja. Sebulan dia belinya berapa? Dalam 3 bulan dia beli lagi enggak? Dibanding kita lihat dia 10 tahun. Kadang beli setahun, kadang enggak gitu ya. Itu akan lebih susah untuk pengukurannya. Jadi customer lifetime value ini adalah core dari CRM atau intinya. Jadi kita bisa lihat dari nilai customer pembelian secara berkembang atau profit dalam jangka pendek. Nah, ini contoh ya. Tadi udah saya share cara untuk perhitungannya. Yang ini ya, tadi untuk contoh perhitungannya. Nah, ini pelangganan lifetime musik. Oke. Jadi musik misalkan 80.000. Musik berapa ya? 30 kali ya Spotify. 30.000 selama 5 tahun per bulan nih ya. Tapi nanti kalau misalkan langganan 300.000 itu per tahun ya, kita nggak usah kali lagi sebenarnya. Kali 5.
kali 12. 5 tahun, ini 12 per bulan ya, karena bayar 30. Ini kan 60, 30, 100, 80, kosong, kosong, dua, 1.800.000 dia spend untuk langganan live streaming dalam segi 5 tahun. Soal contoh seperti itu. Nah, ini contoh tadi ya. Lanjut, kita ke bab 11. Memilih dan mengimplementasikan CRM. Mengapa sih memilih CRM, itu ya, Customer Relationship Management, sebagai alat bantu strategi bisnis yang efektif? Sebenarnya, kalau kita lihat CRM sekarang, aplikasinya itu penting banget untuk strategi mengurangi resiko kegagalan dan memastikan kesiapan untuk organisasi menghadapi masa depan. Sebenarnya, untuk menentukan kebutuhan bisnis sendiri kebagi atas skalabilitas, kemudian penggunaan, integrasi. Skalabilitas sendiri adalah tumbuh bersama selama 5 tahun ke depan tanpa adanya masalah. Kemudian penggunaan, mudah dipahami. Kalau susah kan kita bingung ya. Gitu, sebagai pelanggan pun kita, ribet lah mau dapetinnya. Gitu. Males lah, udah gak jadilah. Misalnya contoh seperti itu. Kemudian integrasi. Pilih CRM yang dapat terhubung dari sistem. Karena kalau nggak terhubung, susah. Kita ngitung manual udah nggak real time gitu ya. Jadi kita susah untuk ke depannya. Jadi sekarang banyak suatu perusahaan udah langsung pakai aplikasi. Mau buat dari dalam perusahaan sendiri, bahkan pemerintah pun punya aplikasi. Kalau nggak kan pusing juga untuk ngelayanin mereka, si customer ini, kira-kira strategi ke depannya, gitu ya, atau masyarakat sendiri mau kemana, biasanya kita harus lebih pakai sistem. Tuh, entah ngehubung ngelink ke email, ngelink ke WhatsApp, atau ke aplikasi perusahaan ya. Biasanya ya itu Enterprise Resource Planning tuh SAP gitu ya. Atau perusahaan punya sendiri aplikasi. Nah, itu perlu penyimpanan, biaya awal, pemeliharaan, dan keamanan. Jadi dari server itu data disimpan gitu ya untuk keamanan, biaya awal investasi tinggi untuk infrastruktur dan perangkat keras, pemeliharaan untuk memerlukan tim IT internal untuk memelihara secara rutin gitu ya, dan keamanan, kontrol penuh atas data tapi risiko serangan cyber tinggi. Pemain utama di pasar CRM sendiri biasanya adalah enterprise solution. Jadi Salesforce dan SAP. Biasanya pakainya tadi ya, perlunya ada komprehensif gitu ya. Biasanya memang pakai si SAP itu gitu ya aplikasinya. Untuk pengembangan secara support dari si pegawainya atau organisasinya. Kemudian ada mid market option ya. Kemarin kakak lihat ya ada Zoho ya. Itu kan user friendly aja gitu, kita yang cuman misalkan kelas menengah aja dari segala bisnis kita bisa tahu fungsinya. Dan ada juga startup atau SME tools ya. Biasanya kita pakai Pipedrive atau Cooper gitu ya. Itu delivery secara cepat untuk ke customer. Nah, itu biasanya dipakai Gojek, Shopee, TikTok gitu ya. Dan semacam-macam udah startup yang bisa pesel lah, yang bisa pakai karena langsung easy to use. Ada pembentukan tim, pembersihan data, konfigurasi sistem, serta uji coba. Jadi kita bentuk tim dulu nih, per user untuk setiap divisi. Terus kita bersihin data dulu untuk kualitas informasi kita secara customer-nya seperti apa. Kemudian ada konfigurasi sistem.
untuk penyesuaian sistem kebutuhan organisasi sendiri. Lalu uji coba untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Faktor penyebab kegagalannya sebenarnya satu, dukungan manajemen. Kalau kita bisa lihat ya. Nah, contohnya aja kalau pemerintah ngomong nggak setuju, ya nggak bakal berjalan juga kan. Walaupun rakyat udah pengen apa gitu ya. Sama juga dengan suatu perusahaan, ketika pimpinannya tidak mendukung, nah ada si customer relationship management ini sulit dan seringkali tidak efektif dalam organisasi. Nah, kemudian sistemnya terlalu rumit kalau untuk bisnis kelas menengah ke bawah. Dan menengah ke bawah kan sulit untuk mendapatkan em, input data yang memang produktif. Karena biayanya lumayan besar. Resistensi budaya sendiri, biasanya karyawan menganggap CRM ini alat pengawasan. Jadi nolak untuk beradaptasi yang menyebabkan kegagalan implementasi. Jadi sebenarnya kesimpulannya nih ya, menemukan keseimbangan antara figur dan kemudahan penggunaan CRM sendiri dari alat bantu yang penting untuk strategi bisnis dan keberhasilan bergantung pada keseimbangan. Nah, ini mungkin kalau kakak mau coba ya, ada riset software ya. Jadi coba lakukan riset kecil nih dari website masing-masing aplikasi atau website ya. Ada Salesforce, HubSpot, atau Zoro CRM untuk analisis yang efektif. Pilih software yang terbaik untuk bisnis UMKM dengan 5 karyawan. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya masih bisa buka nggak ya? Tuh. Hmm, Bentar ya. Nah, ini kita mau lihat. Hmm, hmm, ada Salesforce, CRM Plus. Kita bisa lihat nih aplikasinya. Nah, ini contohnya dia bisa lihat aplikasi dari project maupun si loyal customer itu sendiri. Jadi ntar ada chat, jadi langsung balas tuh. Nah, bisa. Nah, kan contohnya seperti ini nih. TB Istiqomah Ambon gitu ya. Lagi outgoing atau apa, kita ada status nih. Nah, available apa enggak. Kemudian dia bisa ngechat juga untuk langsung kirim ke conversation kepada si em, nanti customer kita gitu. Oke, baik. Nah, terima kasih banyak untuk pertemuan ke-6 ini. Jadi nanti misalkan ada yang masih bingung atau mau nanya, silakan ya grup WA lebih cepat atau forum LMS. Jadi nanti kakak bisa untuk memahami tentang customer relationship management ini. Oke, sedikit ya karena dia berbasisnya aplikasi. Nanti kakak kalau udah coding, ntar ada alurnya, itu search aja AI biasanya akan ngarahkan nanti pembuatannya seperti apa gitu. Saya mau dong membuat seperti tadi gitu ya. Itu bisa langsung cepet, ya paling kita tinggal di makeover sedikit.
Nah, entar, di akhir mungkin kita akan lihat gimana sih cara pemakaiannya CRM itu dari ke customer, terus kemudian sales dari ada ke customer, sampai juga menjadi data kita. Oke, terima kasih banyak. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih banyak.